Kejaksaan Agung membantah pernyataan PT Pertamina Patraniaga yang menyebut tidak ada blending dengan dua jenis BBM RON yang berbeda. Direktur Penyidik Jampitsus Kejagung Abdul Qohar menegaskan berdasarkan temuan penyidik ada upaya dari para tersangka untuk mengoplos BBM RON 88 dengan BBM RON 92. Kejaksaan Agung meyakini modus blending BBM RON 88 dengan 92 berbeda dengan blending yang dijelaskan pihak Pertamina Patraniaga di depan anggota Komisi 12 DPR RI Rabu kemarin. Berdasarkan temuan penyidik, ada upaya dari para tersangka untuk mengoplos BBM RON 88 dengan BBM RON 92. Bahkan secara spesifik, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Qohar mengungkapkan proses blending dilakukan di PT Orbit Terminal Merak. Bahwa tadi memang disampaikan tidak ada blending, ya, RON tidak berubah. Tetapi yang disampaikan ketika bahan bakar itu, anggaplah tadi RON berapa disampaikan 92 ya, dicampur dengan zat adiktif dan pewarna, maka tidak akan merubah RON. Coba kalau saya salah dikoreksi ya. Saya dengar seperti itu. Tetapi penyidik menemukan tidak seperti itu. Ada RON 90 atau di bawahnya, ya 88 di blending dengan RON 92. Jadi RON dengan RON. Tadi kan tidak seperti itu. Usai rapat dengan Komisi 12 DPR RI, PT Pertamina Patraniaga membantah bahwa pihaknya melakukan blending dengan dua jenis BBM RON yang berbeda. Yang mereka lakukan hanya menambah zat aditif untuk meningkatkan value produk. Pertamina Patraniaga memberikan layanan kepada masyarakat untuk RON 90 dengan merek Pertalite dan RON 92 dengan merek Pertamax itu adalah sudah sesuai spek. Dan kita menjamin kepada masyarakat bahwa di SPBU yang kita jual adalah sesuai spek. Adapun tadi dijelaskan oleh pimpinan Komisi 12, penambahan aditif tersebut adalah sifatnya untuk menambah value dari performansi produk-produk tersebut. Skema ini juga sama dilakukan dengan badan usaha yang lain. Tadi di situ diklarifikasi satu persatu. Adapun aditif untuk Pertamax yang kita tambahkan di situ sifatnya untuk menambah performansi untuk anti karat, corrosion inhibitor, untuk deterjensi agar mesin juga menjadi lebih bersih, dan juga untuk performansi akselerasi. Akibat kasus ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan melakukan perbaikan tata kelola. Salah satunya membenahi perizinan BBM yang dievaluasi per 6 bulan. Kita di ESDM itu sebelum kita audit kualitas, kita akan melakukan penataan terhadap sistem pengelolaan BBM dan LPG. Kenapa? Karena memang harus kita tata. Kalau tidak kita tata, ya begini terus. Kita kan mau melakukan perubahan. Kejagung pun telah menetapkan dua tersangka baru yang berperan dalam pemberi perintah agar melakukan pengoplosan Pertamax dengan Pertalite dan Premium. Mereka adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga Maya Kusmaya dan Vice President Trading Operation PT Pertamina Patraniaga Edward Corner. Total ada 9 tersangka yang membuat negara harus merugi hingga mencapai 193,7 triliun rupiah. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, lalu benarkah praktik korupsi yang terjadi dalam sektor migas mencerminkan lemahnya pengawasan dan transparansi? Kita akan membahasnya bersama dengan anggota Dewan Energi Nasional, Bapak Eri Purnomo Hadi, dan pengamat energi UGM, Bapak Fahmi Radi. Selamat malam, Pak Eri. Selamat malam, Pak Fahmi. Selamat malam Mbak Fitri. Selamat malam Pak Eri. Baik, saya akan ke Pak Eri terlebih dahulu. Pak Eri, ini ada dua narasi yang berbeda antara Kejagung dan juga Pertamina. Penyidik Kejagung menemukan ada blending RON 88 dan RON 92, sementara Pertamina membantah hal itu dan mengklaim menambah zat aditif. Nah, ini apakah ada pemahaman yang berbedakah tentang konsep ataupun arti dari blending itu sendiri? Ya, jadi begini Pak, para masyarakat di sini mungkin ini kan menjadi berita yang sangat heboh dan
ramai sekali di media sosial. Jadi Pak Harli Siregar itu sudah press release ya, sudah menyampaikan penjelasan bahwasanya BBM yang beredar di masyarakat saat ini bukanlah hasil oplosan dan tidak ada kaitan dengan kasus yang sedang diusut. Ini saya baca dari RMID ya, media online-nya Rakyat Merdeka. Jadi menurut Pak Harli Siregar, jangan ada pemikiran masyarakat bahwa seolah-olah minyak yang digunakan sekarang adalah minyak oplosan. Sekarang ya. Jadi periodisasinya minyak yang diusut oleh Kejaksaan Agung adalah periode 2018-2023. Ya. Nah yang dihebohkan kan sekarang ini oleh masyarakat adalah adanya oplosan. Sehingga masyarakat merasa ditipu, merasa dibohongi. Sehingga pemerintah bersama Pertamina melakukan penjelasan dan sosialisasi. Disampaikan Pak Harli Siregar bahwa fakta hukum yang sudah selesai atau peristiwanya bahwa Patraniaga melakukan pembayaran terhadap pembelian minyak yang RON 92 berdasarkan price list-nya. Padahal yang datang itu adalah RON 88 atau bahkan RON 90. Ini hari Rabu Pak Heri. kemarin penjelasannya. Nah jadi harus kita cermati dulu ya bahwasanya ini ada pembelokan. Jadi sebetulnya ini kan tindak pidana korupsi yang sudah lalu dan udah tertangkap beberapa oknum. Ya. Baik, Pak Heri, tapi kita lebih ke fokus pada apakah ada pemahaman yang berbeda tentang makna blending antara Kejagung dengan Pertamina ini? Ya, itulah blending itu kan bahasa resmi, bahasa teknis ya. Sedangkan oplosan itu kan biasanya digunakan oleh para kriminal. Misalnya waktu LPG digerebek itu ada LPG oplosan yang subsidi, yang melon dioplos, kemudian dijual dengan harga subsidi non subsidi 12 kilo maupun yang 5,5 kilo. Nah inilah konsekuensi dari satu barang dua harga. Saya sampaikan di DEN juga dari sejak lama, bahwasanya jangan sampai ada satu produk dua harga. Pasti terjadi pencampuran yang non formil. Kalau blending itu kan memang teknis. Misalnya nih, solar biofuel yang dijual di SPBU 6.800 itu hasil blending HSD atau high speed diesel dengan FAME sebesar 30%, 35% bahkan mencapai 40%. Itu teknis resmi. Pak Heri. Oke, itu teknisnya menurut Pak Heri. Tapi kita dengarkan tanggapan ataupun pendapat dari Pak Fahmi sendiri. Bisa kemudian tidak Anda jelaskan apa yang dimaksud blending berdasarkan keterangan dari Kejaksaan Agung ini? Iya, jadi seperti yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung, di blending tadi adalah percampuran antara RON 92 dengan RON 90. Nah, proporsinya berapa? Saya memperkirakan proporsinya itu lebih besar pertalite-nya daripada Pertamax, kemudian diberi zat warna dan zat yang lain, maka jadilah blending tadi. Nah, modus ini juga pernah dilakukan oleh mafia migas beberapa tahun yang lalu, dan itu blendingnya dilakukan di kilang Singapura gitu ya. Kalau yang sekarang kan menurut temuan dari Kejaksaan Agung itu di depo. Dan blending tadi tidak membutuhkan peralatan yang canggih gitu ya, tetapi dia butuh storage, tempat penyimpanan untuk menampung kemudian mencampurkan dari dua hal tadi gitu ya. Nah, maka berdasarkan keterangan dari Kejaksaan Agung, berdasarkan pengalaman saya dulu anggota tim anti mafia migas itu ya, yang ketuanya itu Faisal Basri, sudah menyaksikan blending tadi di Singapura, maka saya mempercayai bahwa ada blending tadi gitu ya. Nah, apakah hasil blending tadi kemudian didistribusikan sampai sekarang atau tidak, ini barangkali yang perlu diperjelas gitu ya. Nah, tapi kalau kita melihat yang tertangkap tadi, tokoh-tokoh elit pengambil keputusan itu ya, direktur utama ini tanggung-tanggung gitu ya, direktur utama Pertamina Mitra tadi, kemudian yang baru ditangkap ini juga direktur operasional, artinya dengan sangat mudah gitu ya. Mereka kita akan mendalami apa sebetulnya motif dari blending. Oke, baik Pak Fahmi, kita akan mendalami apa sebetulnya motif dari adanya praktik blending ini dan apakah kemudian produk ini sudah terdistribusikan ke masyarakat. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.
dipersembahkan oleh didukung oleh Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Fahmi, artinya untuk blending sendiri dalam proses pengolahan bahan bakar minyak, apakah sebuah hal yang lazim, common practice, kemudian ketika blending ini dilakukan dengan dua jenis BBM RON yang berbeda atau seperti apa? Ya, itu suatu hal yang common juga itu ya, lazim juga. Khususnya untuk mendapatkan BBM sesuai dengan RON yang diinginkan gitu ya. Misalnya untuk premium RON 88 atau bahkan RON 90 gitu ya. Itu kan tidak dijual lagi di pasar internasional tadi. Maka untuk mendapatkan itu adalah dengan melakukan blending gitu ya. Nah, hanya pada saat itu blendingnya itu dengan melakukan downgrade dari Pertamax ke RON 88 atau premium tadi. Nah, tetapi di balik itu ada unsur tidak pidana korupsinya karena kesulitan dalam blending itu untuk menetapkan harga pokok produksinya dan tidak ada referensi harga di pasar internasional sehingga sangat memungkinkan untuk dilakukan markup gitu ya. Jadi kami menemukan bahwa premium berdasarkan blending tadi itu di markup gitu ya. Nah, saya kira sama juga dengan yang ada saat ini. Ini kan blending gitu ya antara Pertamax, barangkali Pertamaxnya 10%, 80%-nya itu adalah Pertalite, kemudian di blending jadilah Pertamax. Nah, uang yang diminta untuk tadi itu uang untuk Pertamax. Nah, disitulah tindak pidananya yang barangkali itu menjadi domain dari kejaksaan gitu ya. Oke. Nah, cuman Baik. saya menyayangkan juga kalau masalah blending ini terjadi bantah membantah gitu ya antara kejaksaan dengan Pertamina. Ini justru menimbulkan ketidakpercayaan konsumen terhadap Pertamax tadi dan Oke. ini saya kira beresiko gitu ya kalau meluas. Yang pertama beresiko Pertamina akan kehilangan konsumen Pertamax, dia akan pindah ke SPBU asing. Nah, yang Oke. kedua yang berbahaya kalau ketidakpercayaan itu meluas maka konsumen akan migrasi gitu ya dari Pertamax ke Pertalite yang ini akan menimbulkan masalah membengkaknya subsidi. Oke. Nah, maksud Baik. saya ini harus segera diakhiri gitu ya. Maka cara yang paling tepat adalah dengan melakukan pengujian. Pengujian Baik. yang dilakukan oleh pihak-pihak yang itu independen. Dan saya kira nggak tepat kalau anggota DPR melakukan pengujian karena bukan keahlian domainnya itu Oke, ya. baik Pak Bisa Fahmi. juga dituduh itu hanya mengendorse Pertamina, maka cari Lemhanas atau yang Lemigas. ahli, kemudian buktikan bahwa ini memang asli, nah kemudian baru diumumkan gitu ya. Itu Baik. barangkali salah satu cara untuk mencegah tadi ya risiko-risiko yang Baik, Pak akan Fahmi. terjadi yang pada Pertamina maupun pada APBN itu, Mbak Oke, Fitri. baik. Saya akan ke Pak Eri, Pak Fahmi. Kekecewaan publik ini tidak bisa terhindarkan, Pak Eri, karena yang menyampaikan soal blending BBM ini kan dari aparat penegak hukum sendiri dalam hal ini Ya. Kejagung. Artinya apakah perlu memang BPH Migas ataupun Lemigas melakukan pembuktian secara terbuka untuk meyakinkan publik Ya. bahwa BBM yang beredar sesuai dengan spesifikasinya? Ya, memang ini pemerintah juga harus gerak cepat ya. BPH Migas juga kemarin diam saja, Lemigas nggak pernah muncul ya. Sementara di dunia maya udah jutaan ini respon dari masyarakat kecewa ya, merasa dikibuli. Pastilah 5 tahun 2018-2023. Dan menurut Kejaksaan Agung ada modus lainnya karena Pertamina Patraniaga melakukan dugaan manipulasi dengan pengadaan impor produk kilang minyak dengan kadar oktan atau RON 92. Namun yang didatangkan adalah jenis bahan bakar dengan RON 90. Akan tetapi yang dibayarkan oleh pihak Pertamina seharga bahan bakar kadar RON 92. Ini pernyataan Kejaksaan Agung resmi. Sehingga menimbulkan kerugian negara 193,7 triliun terdiri atas kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar 35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui broker sekitar 2,7 triliun, kerugian impor BBM sebesar 9 triliun, kerugian terbesar adalah pemberian kompensasi tahun 2023 sebesar 126 triliun.
plus kerugian pemberian subsidi tahun 2023 sebesar 21 triliun. Jadi ini adalah fakta hukum yang telah ditemukan oleh Kejaksaan Agung, ya itu tadi impor BBM dan impor crude. Padahal ada kewajiban di dalam Permen 42 tahun 2018, crude dalam negeri hasil dari K3S harus diserap dulu di kilang dalam negeri. Ya. Jadi ada beberapa pelanggaran ini, makanya tapi isunya dari tindak pidana korupsi ke oplosan gitu. Nah ini yang harus kemudian kita kembali ke jalannya yang sebetulnya tindak pidana korupsi ini yang harus diusut. Ya. Oke, baik, kita tunggu langkah dari Kejagung Saya sendiri untuk nambahkan mengusut sedikit tuntas aja Mbak kasus Fitri. korupsi. Jadi Baik, Pak blending Fahmi, itu sedikit adalah saja hal yang ringkas. sangat common, tapi jangan gunakan untuk tindak pidana korupsi yang seperti diduga saat ini gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fahmi dan juga Pak Eri telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.